Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Tentunya jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembahasan pada hari ini, jangan lupa absensi terlebih dahulu ya, yang sudah Bapak siapkan pada kolom di Google Classroom sesuai dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tadi pada minggu lalu kita membahas tentang membahas tentang hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Adapun poin yang kita bahas pada hari ini ada dua. Ini yang pertama, memahami perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang kedua, substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Baik, kita simak video berikut ini. Titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah SAW mempunyai beban yang sangat berat karena wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Di sisi lain, penduduk Madinah memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW, merupakan tanda yang bagi kelanjutannya dakwah Rasulullah. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Adapun faktor yang pertama, pada tahun 621 Masehi, tahun ke-11 kenabian, pada musim haji, penduduk Yathrib berikrar masuk Islam. Sebanyak 12 orang penduduk Yathrib berikrar masuk Islam menemui Rasulullah di Bukit Aqobah dan melakukan perjanjian Aqobah yang pertama. Perjanjian ini disebut juga Bai'atun An-Nisa. Mengapa? Karena ada di antara perempuan yang hadir bernama Afra binti Abid binti Sa'labah. Setelah itu, baginda Nabi mengutus duta Islam pertama yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yathrib yang kelak bernama kota Madinah. Datang lagi rombongan yang lebih besar pada musim haji berikutnya pada tahun 622 Masehi yang terdiri dari 75 orang, 73 laki-laki dan 2 perempuan, sekaligus ajakan untuk berhijrah, dan mereka pun melakukan perjanjian Aqobah yang kedua. Dari peristiwa hijrah ini, kelak Khalifah Umar bin Khattab yang nanti memimpin Islam menjadikan sebagai awal kalender Hijriah atas usul sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Peristiwa hijrah ini, Nabi SAW pada tahun 622 Masehi. Hijrah Nabi menempuh jarak 320 km selama 8 hari. Setelah terjadinya percobaan pembunuhan kepada Nabi dan dipertolong oleh Allah, baginda Nabi pun selamat dan menuju ke Yathrib bersama sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Rute perjalanan yang Rasulullah lakukan berbeda dari rute yang biasanya. Meskipun dengan jalur berbeda, ada saja seorang pemuda yang mampu menemui jejak baginda Nabi. Namanya adalah Suraqah bin Malik. Berkat pertolongan Allah, baginda Nabi SAW selamat dari pengejaran. Setelah melanjutkan perjalanan, Nabi tiba di kota Kuba. Di sana, Nabi mendirikan masjid untuk pertama kalinya di Kuba. Akhirnya sampai ke kota Yathrib yang nantinya berubah menjadi kota Madinah. Alasan Nabi berhijrah. Adapun faktor-faktor umat Islam berhijrah ke Yathrib atau Madinah. Yang pertama, tekanan kaum Quraisy kepada Nabi dan pengikutnya. Yang kedua, kesulitan Nabi dan berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Yang ketiga, membuka medan dakwah baru di Yathrib lebih strategis. Yang keempat, pemboikotan kaum musyrik Quraisy kepada kaum muslimin. Selanjutnya, poin yang kedua, substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor.
Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan agama Islam, yakni kebebasan beragama, azan, sholat, dan puasa, prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Yang terkenal adalah dibuatnya Piagam Madinah. Setelah tadi pembahasan kita tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah, yang mencakup memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun petunjuk diskusi pada hari ini dari materi-materi tadi, ada yang Bapak beri tanda tanya di sebagian subbab. Nanti bisa diperjelas lagi di kolom komentar kelas di Google Classroom. Ini dari Bapak, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.